Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita pada bagian keenam ini untuk membahas soal-soal persiapan UTBK SNBT 2025 subbab pengetahuan kuantitatif. Oke, soal pertama. Diberikan 4 buah bilangan sebagai berikut. 94, 80, 38, dan 17. Bilangan-bilangan tersebut jika dibagi 7 bersisa 3. Dan jika dibagi 2 bersisa 1. Di antara keempat bilangan tersebut, mana bilangan yang tidak benar? Oke, berarti kita mencari yang tidak benar ya, solusinya. Oke, di sini ada dua syarat yang diberikan, yaitu jika dibagi 7, bilangannya bersisa 3. Dan jika dibagi 2, dia bersisa 1. Oke, jadi harus memenuhi kedua-duanya. Nah, oke. Kita cek yang 94 dulu. 94 kalau kita bagi 2, nah ini ternyata habis ya. Jadi ini salah. Nah, berarti kalau salah berarti dia itu yang kita butuhkan. Karena di sini yang tidak benar ya yang diminta. Berarti satu dibutuhkan. Kalau satu muncul, maka tiga juga dibutuhkan. Oke, oke kita cek nomor 2. 80 dibagi 7. Nah, kita bagi saja 80 dibagi 7. Oke. Nah, ini kalau kita bagi 7. Nah, ini bagi 7. Nah, kita mulai dari 7 saja dulu ya. Perlu dari 2 dulu. Oh ya, ini juga kalau dibagi 2, dia tidak bersisa satu, tapi habis ya. Oke, jadi ini juga kita butuhkan. Kemudian 17 dibagi 2, oke, bersisa satu benar. Tapi kita periksa dulu, apakah dia bersisa 3 kalau dibagi 7. Oke, kita cek ini ya. Oke, jadi sisa nomor 4 ini. Oke, 17 benar bersisa satu kalau dibagi 2. Sekarang 17 dibagi 7 dapat 2, kemudian 14, nah sisa 3. Oke, benar juga. Berarti ini tidak kita butuhkan. Oke, karena dia benar. Yang kita butuhkan adalah yang salah. Jadi jawabannya adalah satu, 2, dan 3. A. Soal selanjutnya. Diberikan 4 bidang datar sebagai berikut. Segitiga sembarang, jajar genjang, bukan belah ketupat, elips, segi enam beraturan. Berapa banyak bidang datar yang paling sedikit memiliki 2 simetri putar dan paling sedikit 3 simetri lipat? Nah, oke, segitiga sembarang. Nah, ini kita berikan di sini segitiga. Nah, kemudian segitiga sembarang. Oke, solusinya. Nah, untuk segitiga sembarang, di sini simetri putarnya. Coba dilihat di sini simetri lipatnya. Mana segitiga sembarang? Nah ini ternyata nol dan nol ya. Berarti satu salah. Kita tidak butuh satu. Oke. Jajar genjang bukan belah ketupat. Oke, jajar genjang berarti simetri lipatnya nol. Oke. Ingat jajar genjang yang bukan belah ketupat. Karena belah ketupat bagian dari jajar genjang ya. Oke. Jadi jajar genjang simetri lipatnya nol. Sedangkan kita butuh paling sedikit 2. Berarti ini juga salah. Nah, elips kebetulan di sini tidak ada di daftarnya ya. Elips itu gambarnya lonjong telur ya. Ini mirip. Jadi kalau elips itu dia bentuknya seperti ini. Nah, ini. Nah, oke, ini ya. Nah, ini simetri lipatnya ada 2. Oke, simetri lipatnya ada 2. Nah, di sini paling sedikit minimal 2. Kemudian simetri putar. Nah, ini kalau diputar hanya satu ya. Oke, hanya satu. Berarti tidak memenuhi juga. Kemudian segi enam beraturan. Segi enam beraturan. Oh, tidak ada di sini ya.
Nah, kita gambarkan dulu segi 6 beraturan. Dia memiliki 6 sisi. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, itu 6 ya. Jadi ini simetri lipatnya. Oh, ada banyak ini ya. Ini satu, dua, tiga, lebih. Oke, memenuhi. Kemudian juga simetri putarnya juga memenuhi semua ini ya, karena ini beraturan. Oke, ini masuk. Jadi ada satu. Jadi B jawabannya ya. Oke. Soal selanjutnya. Diberikan barisan B1, B2, B3, dan seterusnya. Jika Bn tambah 2 sama dengan Bn tambah satu dikurang 3Bn dan diketahui B4 itu bernilai 5 dan B5 bernilai min satu. Maka nilai dari B2 adalah solusinya. Nah, di sini kita cari dulu B5. Karena ada B5 diketahui, maka kita munculkan B5 di sini ya. Nah, di sini berurut N tambah 2, N tambah satu dan N. Jadi kita ganti saja N-nya dengan 3. Pada saat diganti 3, maka kita peroleh B 3 tambah 2 5. Berarti B5. B5 min satu sama dengan, tadi N-nya kita ganti 3 ya. N-nya sama dengan 3. Nah, berarti min satu. Kemudian di sini B4. Berarti 5 dikurang 3B3. Oke. Nah, ini 3B3-nya saya pindahkan. 3B3 sama dengan min satu pindah ke kanan jadi 6. Nah, dari sini B3 kita peroleh sama dengan 2. Oke, karena mau dicari B2, nah kita munculkan ganti N-nya dengan 2. Biar muncul ini B2 ya. Oke, sehingga kita peroleh 2 tambah 2 4 B4. Berarti 5 sama dengan B3, karena N-nya diganti 2 2 dikurang 3B2. Oke, pindahkan lagi. 3B2 sama dengan, nah, 5 pindah ke kanan menjadi 2 kurang 5 atau minus 3. Sehingga diperoleh B2 sama dengan min 3 bagi 3 min satu. Oke, jadi nilai B2 adalah min satu. B. Soal selanjutnya. Diketahui matriks A, 5 3 kurang X min satu satu. Jika determinan A sama dengan 8, maka nilai dari X adalah solusinya. Oke, di sini det A sama dengan 8. Determinan dari matriks A itu sama dengan 8. Nah, kita tinggal cari saja ini determinan tadi ya. Sudah kita bahas pada bagian-bagian sebelumnya. Oke, 5 kali satu 5 dikurang min satu kali 3 min 3 min satu kali min X plus X sama dengan 8. Oke, kali masuk 5 tambah 3 min X sama dengan 8. Nah, ini 5 tambah 3 8. Jadi 0 ya. Jadi X sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 4 dan fx pangkat 2 dikurang 6fx sama dengan min 8 dipenuhi oleh x1 atau x2. Berapakah nilai dari x1 kali x2? Solusinya. Oke, di sini ada fx-nya nilainya ya, sehingga kita tinggal mensubstitusi. Oke, fx-nya kita ganti dengan 2x kurang 4, ini pangkat 2, sesuai dengan ini ya, dikurang 6fx. Fx-nya adalah
2x kurang 4 sama dengan minus 8. Oke, 2x kurang 4 pangkat 2. 2x pangkat 2, 4x kuadrat. Tandanya minus 2 kali 2x, 4x dikali 4, 16x. Min 4 pangkat 2 plus 16. 6 kali 2x min 12x. Min 6 kali min 4 plus 24. Min 8-nya dioper ke kanan, ke kiri. Jadi plus 8 ya. Nah, sehingga kita peroleh 4x kuadrat. Ini yang ada sama sukunya min 28x. Kemudian 16 tambah 24, 40. Tambah 8, 48. Sama dengan nol. Nah, ini kita tidak perlu memfaktorkan atau cari berapa X1 dan X2-nya ya. Nah, kalian masih ingat perkalian akar itu kan adalah C per A. C-nya adalah 48 per hanya 4. Jadi kita peroleh X1 kali X2 yaitu 12. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Pada SMA Harapan Bangsa yang memiliki siswa sebanyak 800 orang, terdapat 400 siswa yang menyukai matematika dan 500 siswa yang menyukai fisika. Jika X adalah jumlah maksimum orang yang menyukai keduanya, dan Y adalah jumlah minimum orang yang menyukai keduanya, maka nilai dari X kurang Y adalah berapa orang? Solusinya. Nah, oke. Nah, di sini cara cepatnya untuk mendapatkan X. Nah, kalian perhatikan X itu adalah jumlah maksimum orang yang menyukai keduanya. Nah, jumlah maksimumnya itu kita lihat banyaknya siswa yang minimum menyukai matematika. Berarti X max-nya ini yaitu 400. Jadi kalian lihat saja yang sedikit memilihnya ya. Kemudian X min, Y min. Nah, bagaimana cara menyukai ini? Yemin adalah yang menyukai keduanya. Oke, jadi maksimal 400 orang menyukai keduanya ya. Jadi tinggal kita lihat yang ini, nilai terkecil. Kemudian bagaimana menentukan yeminnya? Kalian tinggal jumlah saja 400 ditambah 500 dikurang jumlah total orang 800. Sehingga kita peroleh 100. Jadi X kurang Y sama dengan 400 kurang 100 sama dengan 300. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya. Suatu sandi terdiri dua huruf vokal dan dua angka dengan urutan berselang-seling. Diawali dengan angka. Pembentukan sandi tersebut mengikuti aturan sebagai berikut. Nah, jadi ada aturannya ya. Berapa banyak sandi yang dapat dibentuk apabila huruf dan angka tidak boleh berulang? Solusinya. Nah, di sini sandinya terdiri dari dua vokal dan dua angka. Oke, jadi kita buat 4 kotak ya. Oke. Nah, di sini pembentukannya diawali dengan angka. Jadi di sini angka, huruf, angka, huruf. Oke, kemudian kita masukkan. Angka pertama merupakan bilangan ganjil. Nah, angka itu dari 0, 1, 2, 3, sampai 9 ya. Oke. Kemudian huruf pertama bukan A. Jadi di sini bukan A. Oke, angka kedua dipilih dari ini. Huruf kedua huruf O. Ah, di sini O. Jadi ada satu di sini ya, yaitu huruf O saja. Nah, kemudian untuk huruf, karena dia huruf vokal ingat huruf vokal, vokal itu
A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Karena O sudah tidak ada, tidak boleh. Kemudian huruf kedua bukan A, jadi A juga bukan. Sisa tiga huruf I, U, dan E. Jadi di sini ada tiga kemungkinan. Oke. Kemudian berikutnya, angka kedua dipilih dari 2, 4, 6, 8. Jadi ada empat kemungkinan. Kemudian angka pertama merupakan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil di sini ada satu, 3, 5, 7, dan 9. Jadi ada 5 ya. Nah, ini tinggal kita kalikan. 5 kali 3 kali 4 kali satu. Berarti 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. Jadi ada sebanyak 60 sandi. Kalau begitu jawaban yang benar adalah B, 60. Soal selanjutnya. Terdapat 8 buah data berupa bilangan bulat positif yang terurut, yaitu 1, 1, 2X, 10Y, 17, dan 18. Jika diketahui rata-rata dan median dari data tersebut adalah 9, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, jadi kita mau cari hubungan kuantitasnya ya, solusinya. Nah, di sini ada 8 data ya yang sudah terurut. Oke, di sini rata-rata 4 bilangan terakhir. Oke. Nah, di sini diketahui juga rata-rata dan mediannya sama 9. Oke. Jadi kita urutkan ini, kita tulis ulang. Satu, satu, 2, X, 10, Y, 17, dan 18. Nah, karena ini banyaknya data genap, maka untuk median kita pilih dua bilangan yang tengah. Jadi mediannya X tambah 10 per 2 ini sama dengan 9. Nah, sehingga kita peroleh X tambah 10 sama dengan 18. Atau dengan kata lain, X sama dengan 18 kurang 10, 8. Oke, kita peroleh X-nya 8. Kemudian rata-ratanya juga 9. Kalau begitu rata-ratanya ini adalah jumlah keseluruhan ini. Oke. 8 tambah 2 10, tambah 2 lagi ini, 11, 12, tambah 18, 30, 30 tambah 17, 47. Jadi 47 ditambah Y dibagi 8, ini sama dengan 9. Jadi 47 tambah Y sama dengan 9 kali 8, 72. Sehingga Y sama dengan 72 kurang 47, 25. Jadi Y-nya, oh maaf, di sini ada kesalahan sepertinya ya. Coba kita jumlah kod 25 Y-nya ya, padahal di sini 17. Harus berurut. Oke, coba kita lihat dulu. Mungkin ada kesalahan di sini. Nah, tadi, oh ini kita kurang, belum ku tambahkan dengan 10 tadi di sini ya. Jadi di sini 57. Oke, nah ini 57, 72 kurang 57. Nah, itu kan sama dengan ini 57 ya. Oke, ini kita lupa tambahkan 10 tadi ya. Nah, ini 72 kurang 57 itu sama dengan 15. Oke, nah ini sudah berurut ya. 15. Nah, yang ditanya adalah rata-rata 4 bilangan terakhir itu nilai P. Berarti P-nya adalah 10 tambah 15 tambah 17 tambah 18. 10 tambah 15, 25. 25 tambah 17, 42. 42 tambah 18, 60. Jadi 60 per 4 sama dengan 15. Kalau begitu, jawaban yang benar adalah C. P sama dengan Q. Soal selanjutnya. Diketahui satu kurang dari X kurang dari 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut
berdasarkan informasi yang diberikan solusinya. Nah, oke. Jadi di sini solusinya. Ini kalian ingat kembali selisih bilangan kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, ini boleh kita jabarkan menjadi A tambah B kali A kurang B. Demikian juga ini 16 ini adalah 4 pangkat 2. Sehingga ini P ini adalah 1 dikurang 16 atau 4 pangkat 4X pangkat 2 ya. Nah, ini per 1 kurang 4 pangkat X. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi 1, ini boleh tambah atau kurang duluan. Nah, kurang 4 pangkat X kali 1 tambah 4 pangkat X per 1 kurang 4 pangkat X. Nah, ini coret. Nah, sehingga kita peroleh ini ya. Untuk Q-nya, nah sama. Ini 1 dikurang 16 itu boleh kita ubah menjadi 4 pangkat 2. Jadinya di sini adalah 4 pangkat min X pangkat 2. Nah, ini per 1 kurang 4 pangkat min X. Jadinya 1 kurang 4 pangkat min X kali 1 tambah 4 pangkat min X per 1 kurang 4 pangkat min X. Nah, ini coret. Set. Oke, satunya sama, coret saja ini. Nah, sisa 4 ini. Jadi ternyata kalau kita ganti X-nya ini antara 1 dan 2, berarti kan ini bilangan ini ya. 2 tambah 1, 3, 3 per 2 ya. Oke, bisa saja di sini 1,1, 1,2 hingga 1,9 dan seterusnya di bawah 2. Oke, dari melihat ini coba kita kalikan P kali Q. Jadinya 4 pangkat X kita kali dengan 4 pangkat min X. Kita peroleh 4 pangkat 0 atau sama dengan 1. Jadi yang benar adalah D. P kali Q sama dengan 1. Soal selanjutnya. Diberikan operasi pada himpunan bilangan bulat yang didefinisikan dengan aturan. Wah, ini ada aturannya ini ya. Oke. Nilai dari ini. Nah, beta 1. Wah, ini apa ini bacanya ini ya. Ini ada ini. Nah, ini untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian tinggal melihat mencocokkan ya. Berarti W-nya adalah 1. Nah, ini berarti ini definisinya. Langsung kita solusinya ya. Oke. Nah, ini jadi solusinya ini beta 1, nah ini apa ini? Bacanya 2, ini ada ini 3, ada kali silang min 4. Nah, ini nilainya adalah Z. Z itu yang paling belakang berarti min 4 kali Y. Y itu 2 dari belakang 3. Ditambah W. W di depan 1 dikurang Z. Z masih yang paling belakang kurang min 4 per X. X-nya yang kedua berarti 2. Nah, di sini min 4 kali 4 min 16. Ini jadi plus 2. Jadi jawabannya min 16 tambah 2 sama dengan min 14. Nah, demikian soal pada bagian keenam ini. Semoga bermanfaat. Untuk saran dan masukannya bisa ditulis di kolom komentar atau ada yang ingin dibahaskan soal ya. Semoga bermanfaat.